Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 17 Mei 2023 berjudul Penyembah yang Benar. Ketika kita hidup dalam kekudusan setiap hari, dalam penghayatan akan kehadiran Allah, itulah Kristen yang benar. Itu tujuan menjadi umat pilihan. Jadi betapa naifnya kalau orang merasa sudah menjadi Kristen hanya karena ke gereja atau aktif dalam kegiatan. Dan kegiatan itu memberi nilai pada dirinya. Apakah sebagai aktivis, pelayan jemaat, atau pendeta. Jangan tertipu oleh konsep-konsep yang salah tersebut. Ironisnya ini sudah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Banyak orang Kristen sesat. Sebenarnya mereka merasa Kristen karena ke gereja. Lalu gereja dibuat semacam liturgi, seremonial yang agung, yang hikmat. Pendeta diberi pakaian yang khusus dan mimbar dihiasi begitu rupa. Mengatakan begini bukan berarti kalau pendeta pakai pakaian khusus itu salah. Tetapi itu tidak atau bukan nilai utamanya. Bukan juga karena hikmatnya lagu penyembahan atau hingar-bingar lagu pujian. Bukan di situ. Ibadah kita adalah perbuatan baik kita yang tak bercacat, tak bercela. Itu yang namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita harus melakukan pembaruan pikiran, cara berpikir yang benar. Jadi kalau Alkitab berkata, berdoa tiada berkeputusan, itu bukan berarti kita masuk ruang doa, terus berlutut, tiada henti selama 3, 4, 5, 6, atau 7 jam. Bukan begitu. Tidak salah berdoa berjam-jam. Berdoa tiada berkeputusan artinya setiap saat kita selalu ada di hadirat Tuhan 24 jam sehari. Maka tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan seorang yang menghayati kehadiran Allah, selalu ada di hadirat Tuhan. Sebab ketika seorang hidup di hadirat Tuhan, ia termotivasi untuk hidup tak bercacat, tak bercela, membangun ibadah yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Aspek lainnya ialah keindahan dunia menjadi pudar di mata kita. Segala sesuatu yang di sekitar kita menjadi gugur di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Menyembah itu dalam bahasa aslinya proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Kapan? Setiap saat. Cara kita memandang hidup, cara kita memandang dunia, cara kita memandang segala sesuatu, itu sikap menyembah. Sikap menyembah bukan hanya 5-10 menit waktu nyanyi. Bukan seperti satu titik, melainkan garis yang terus berkesinambungan. Hayati Tuhan dimanapun kita berada. Jaga perasaan dan pikiran kita. Jangan sembarangan. Jaga mulut. Jangan ada kata-kata yang sia-sia. Jaga perilaku. Tidak ada kesombongan yang terselubung. Tidak ada ketidaktulusan. Semua harus bersih. Baru kita bisa mengerti apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Dan kita belajar dari waktu ke waktu. Mungkin ada di antara kita yang merasa nyaris terlambat. Tetapi puji Tuhan, kita tidak terlambat sekali. Masih ada kesempatan. Ciri orang yang hidup dalam penyembahan yang benar, dalam roh dan kebenaran, yang selalu hidup di hadirat Allah adalah yang pertama, kesucian lahir dan batin. Yang kedua, akan memiliki kepedulian terhadap sesama.
Ketika orang hidup dalam kesucian, berjalan dengan Tuhan, dia pasti mendapat impartasi dari Tuhan. Spirit Tuhan dipindahkan. Pasti dia memiliki beban terhadap sesama. Dia ingin orang lain juga mengalami apa yang dia alami. Jadi bukan sekedar membawa orang ke gereja supaya menambah jumlah anggota gereja. Apalagi kalau orang itu dari non-Kristen. Lebih bangga lagi. Untuk apa? Kita harus menjadi berkat bukan hanya orang menjadi Kristen atau anggota gereja, melainkan mengubah kehidupannya menjadi seperti kita hidup. Kita menampilkan model, prototipe kehidupan anak-anak Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sebenarnya dimanapun kita berada, secara otomatis kita menggarami. Kehidupan kita memancarkan model dari ibadah yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Namun jangan berpikir bahwa setelah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita tidak perlu ke gereja lagi. Itu salah. Ke gereja itu mutlak. Sebab di gereja itulah kita bertemu dengan saudara seiman. Kita bisa sharing atau berbagi. Paling tidak kita punya persekutuan-persekutuan kecil untuk bisa mempraktekkan kasih. Betapa senangnya Tuhan kalau melihat anak-anak Allah menyelenggarakan hidup sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, sebenarnya hanya orang yang mengenakan kehidupan Kristus yang disebut penyembah yang benar. Kata menyembah dalam bahasa Ibraninya adalah sakah. Artinya menundukkan diri atau tunduk. Kalau di Israel menundukkan diri itu berarti meletakkan kepala di antara dua kaki yang ditekuk. Berlutut menundukkan kepala, tetapi juga ada yang menundukkan badan 45 derajat. Biasanya untuk Tuhan, hidungnya mencium tanah di antara dua lututnya. Maka orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pasti hidupnya sepanjang waktu dalam ketertundukan dengan Allah. Tidak mungkin ibadah yang benar dilakukan tanpa kasih dan cinta. Jadi yang menyembah Tuhan dalam hidup di dalam kesucian, dengan hati mencintai Tuhan, maka kesucian hidup itu bukan sekedar sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan. Orang yang menjadi kesukaan Tuhan, orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan hanya pergi ke gereja, mengikuti liturgi, tetapi seluruh hidupnya adalah sebuah ibadah yang tiada henti. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Sola Gracia.